Halo Sobat Easy, welcome back to Easy to You. Oke teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube kami pastinya. Nah, pada kesempatan kali ini ya mungkin kita bakalan ngebahas tentang raja-raja lagi nih teman-teman. Ya kalau minggu lalu kita udah ngebahas tentang raja dari Yerusalem, yaitu ya Raja Baldwin, si Raja Kusta bertopeng dari Yerusalem itu. Nah sekarang kita bakal beralih teman-teman ke Britania, ke daerah yang tak jauh dari negara Inggris pastinya ya. Dan kita akan membahas seorang raja yang sudah sangat ikonik, sudah sangat legendaris di berbagai ya kalangan kultur pastinya nih. Bahkan dia juga sangat ikonik dalam game Arena of Valor atau AOV nih teman-teman. Ya teman-teman pasti sudah tahu nih, yaitu Raja Arthur. Namun sebelum itu kita bakalan sedikit give respect nih, karena tadi aku juga menyebutkan di Inggris dan juga kemarin sempat membahas tentang London Bridge is falling down. Ya kita harus give respect untuk mendiang Ratu Elizabeth II yang sudah berpulang pada tahun lalu. Tentunya ya pada topik ini kita tidak akan membahas ayahnya dari Ratu Elizabeth, yaitu Raja Charles III. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, kita bakalan fokus terhadap Raja Arthur the Pendragon. Kita akan berfokus pada Raja Arthur dari Britania nih teman-teman. Oke, seperti yang kita ketahui, Raja Arthur itu merupakan karakter yang sangat ikonik dan sangat heroik nih teman-teman. Tentunya untuk Britania Raya dan juga untuk ya kejayaan Inggris itu sendiri teman-teman. Ya bagaimana dia menginspirasi Inggris untuk tetap menggunakan ya metode monarki ya dengan ya masih dengan sistem kerajaan lah teman-teman. Bahkan juga pastinya Raja Arthur seringkali disandingkan dengan mitologi ataupun legenda tentang pedang yang harus dicabut dari batu, yaitu pedang Excalibur nih teman-teman. Dan kehebatan Raja Arthur sendiri adalah dia berhasil mempersatukan tanah Britania Raya itu teman-teman. Oke, kisah ini sebenarnya dimulai ya dari ayahnya dulu teman-teman ya. Ayah dari Raja Arthur sendiri bernama Raja Uther Pendragon. Raja Uther Pendragon ini sendiri merupakan raja yang juga awalnya yang menyatukan tanah Britania teman-teman. Yang kala itu didiami oleh orang-orang dari suku Celtic. Yang mana pada masa kekuasaannya Raja Uther dikenal sebagai raja yang menjamin kesejahteraan dan kenyamanan rakyatnya. Namun ya seperti manusia pada umumnya, pastinya seorang raja itu memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Ya namanya juga manusia ya. Dan yang terkenal dari Raja Uther ini sendiri adalah dia merupakan raja yang garang, temperamen, serta nafsuan. Oke, Raja Uther sendiri juga memiliki seorang penasehat nih, seorang wali gitu teman-teman ya. Ataupun pendamping, bukan pendamping ratu, tapi memang ada selirnya gitu, bernama Merlin teman-teman. Merlin ini juga merupakan selain pengawal ataupun pendamping ya kerajaan, dia juga merupakan penyihir nih teman-teman. Bahkan tuh Merlin ini sendiri label penyihirnya itu sudah lumayan diakui oleh masyarakat pada itu. Bahkan yang paling sering dia gunakan itu pastinya adalah sebuah ramalan nih teman-teman. Dimana dalam semua ramalannya itu pasti akan menjadi hal yang tepat sekali teman-teman. Bahkan ya, Merlin sempat meramal bahwasanya saudara Raja Uther yang bernama Aurelius Ambrosius akan segera ya mati ataupun ya telah tiada, sehingga Raja Uther bakalan naik tahta menjadi raja. Dan benar saja beberapa bulan setelah dia ramal ataupun beberapa tahun kayaknya ya, akhirnya Raja Uther pun naik menjadi tahta kerajaan Britania nih teman-teman. Ya naiknya Raja Uther menjadi tahta kerajaan tidak dipungkiri dengan ya adanya pemberontakan ini teman-teman. Dimana saudara Raja Uther tadi bukan hanya mati sia-sia, namun karena ya adanya pemberontakan dari suku Sazon. Sehingga Raja Aurelius wafat, ya sehingga ya makanya Raja Uther bisa naik tahta menjadi raja dan memimpin Britania Raya sembari menyelesaikan masalah pemberontakan dari suku Sazon ini teman-teman. Bahkan dalam peperangan pemberontakan itu Merlin juga meramalkan ataupun ibaratnya itu membimbing Raja Uther, katanya serang bagian sini maka kamu pasti akan bakal menang, dan maka dari kemenangan kamu itu maka kamu akan jadi seorang raja. Dengan kemenangan tersebut Uther pun akhirnya mendapat gelar yaitu bintang naga berekor. Nah sejak saat itu dia dikenal dengan istilah Uther the Pendragon.
Nah, Merlin juga meramalkan bahwasanya kelak Uther bakalan memiliki seorang anak yang akan meneruskan kehebatannya ini teman-teman. Yang mana ya berhasil untuk menyatukan tanah Britania Raya dan juga tangguh seperti Uther pastinya ya. Namun ya hari demi hari berlalu, sayangnya sepertinya ramalan dari Merlin ini tidak tercapai teman-teman. Karena Raja Uther malah dirundung dengan kesedihan, yaitu dia tidak memiliki keturunan teman-teman. Dia sudah ya memiliki istri namun tak kunjung memiliki keturunan. Namun entah bagaimana secara tiba-tiba Raja Uther malah jatuh cinta nih kepada seorang istri bangsawan pengikutnya yang bernama Glorious, sedangkan istrinya bernama Grain teman-teman. Raja Uther sudah tidak bisa menahan ataupun membendung hasrat ataupun nafsunya, sehingga dengan cerdiknya dia malah membuat sebuah pesta di kerajaan teman-teman. Yang mana pesta tersebut dihadiri oleh seluruh bangsawan dari Britania. Bahkan pasangan Glorious dan Grain pun hadir pada pesta tersebut. Pertama pesta ya berjalan dengan secara lancar, secara baik-baik saja, tidak ada hal yang menjanggal. Namun ya tujuan utama Raja Uther pun akhirnya terungkap oleh pasangan Glorious dan Grain ini teman. Sehingga mereka berdua ingin secepatnya lari dari pesta tersebut. Namun sayangnya Raja Uther mengetahui bahwasanya mereka ingin lari nih dari pesta tersebut. Sehingga memerintahkan pasukannya untuk menjaga kerajaan agar tidak ada yang lari dari pesta. Bahkan juga membuat pengumuman, siapa yang lari dari pesta maka akan disebut dengan pemberontak nih. Raja Uther juga memerintah pasukannya untuk memaksa nih Glorious dan Grain agar masuk kembali sana, bahkan juga menahan mereka berdua ya di tempat yang berbeda. Lalu juga Raja Uther dengan cerdiknya malah menyuruh Merlin untuk menyihir dirinya agar mirip dengan Glorious. Lalu masuk ke ruang tahanannya si Grain, lalu ya berhubungan dengan Grain di malam itu dalam kegelapan nih teman-teman. Nah sayangnya keesokan paginya Glorious yang asli malah ditemukan tewas, akibatnya mungkin paksaan dari pasukan yang terlalu serius teman-teman, makanya berdampak begitu. Dan juga hubungan gelap dari Raja Uther dan Grain ini melahirkan seorang anak bernama Arthur. Kehidupan Arthur semasa kecil tidak baik teman-teman. Kesehatan Raja Uther yang makin kian memburuk, Raja Uther lebih mementingkan untuk menyelesaikan pemberontakan dari suku Saxon ini teman-teman. Bahkan juga Arthur diasingkan oleh Raja Uther ke temannya bernama Sir Ector. Arthur tumbuh dengan Sir Kay, yaitu anak dari Sir Ector. Bahkan seiring waktu Arthur yang seharusnya menjadi pangeran nih ataupun ya bangsawan kerajaan, anak dari Raja Uther malah menjadi pengawal dari Sir Kay, itu hanya kesatria biasa saja teman-teman. Di sisi lain Raja Uther malah dikabarkan tewas akibat diracuni oleh suku Saxon. Merlin yang masih dalam kerajaan itu kebingungan nih, bagaimana nih kerajaan sudah kacau balau, apa yang harus diperbuatnya. Akhirnya dia pun mengambil sebuah pedang yang mana telah disihir olehnya, lalu menancapkan pedang itu ke sebuah batu, sehingga pedang itulah dinamai dengan pedang Excalibur teman-teman. Seiring waktu berjalan, peperangan pun banyak terjadi. Banyak kesatria-kesatria yang singgah ke batu tersebut untuk menarik pedang yang ada di batu tersebut. Namun sayangnya tidak ada satupun kesatria yang bisa menariknya, sehingga ya kesatria udah pada malas lah. Akhirnya ya tertinggallah batu ini, akhirnya menjadi sebuah mitologi ataupun ya legenda lah istilahnya. Hingga pada suatu hari Sir Kay ingin melakukan ekspedisi bersama Arthur. Namun sayangnya Sir Kay lupa membawa pedang nih teman-teman. Sehingga yang menyuruh Arthur tolong ambil pedang ke rumah. Arthur pun pulang ke rumah mengambil pedang, namun sayangnya rumah terkunci ataupun pedangnya tidak ada. Arthur pun kebingungan, nih cari pedang kemana nih? Akhirnya Arthur tidak sengaja melewati sebuah hutan yang ada batu tertancap pedang tersebut. Dia pun akhirnya mencoba menarik pedang yang ada di batu tersebut dan malah keluar teman-teman. Dia berhasil menariknya. Dia pun langsung menuju ke Sir Kay dan memberikan pedang itu kepada Sir Kay. Sir Kay pun familiar dengan pedang ini. Loh, ini kan pedang yang ada tertancap di batu tersebut. Akhirnya ya Sir Kay pun membawa pedang itu ke ayahnya, itu Sir Ector. Sir Ector pun mempercayai bahwa betul pedang tersebut merupakan pedang yang tertancap di batu yang telah disihir oleh Merlin. Dan hal janggal pun terjadi. Sir Kay malah membalikkan fakta. Sir Kay mengumumkan kepada masyarakat bahwasanya Sir Kay lah yang menarik pedang tersebut. Ya masyarakat kurang percaya. Masyarakat pengen buktian lah. Mana nih? Coba kalau betul kamu yang menarik. Akhirnya Sir Kay mengajak Arthur juga menancap kembali pedang tersebut di batu tersebut. Namun saat menarik tidak bisa teman-teman. Sir Kay akhirnya menyerah dan mengakui bahwasanya bukan dia yang menarik, tapi Arthur. Namun warga masih tidak percaya. Akhirnya Arthur membuktikannya bahwasanya Arthur bisa menyabut pedang Excalibur nih teman-teman. Arthur pun berhasil mencabutnya lalu menancapkannya lagi teman-teman, sebanyak 3 kali teman-teman. Dan akhirnya Arthur secara sah mendapat tahta kerajaan teman-teman. Namun sayangnya ya beberapa warga masih kurang mempercayai bahwasanya bagaimana nih, masa pengawal, masa orang kalangan bawah menjadi penguasa kerajaan, kan tidak bagus. Namun ya akhirnya karena berita ini heboh sampai ke telinga Merlin, Merlin pun akhirnya turun tangan teman-teman. Merlin pun langsung menjelaskan bahwasanya benar Arthur merupakan keturunan asli dari Raja Uther dengan Grain.
Arthur dengan pedang Excalibur-nya ini teman-teman memiliki kejayaan sangat hebat. Dia berhasil menyatukan Britania teman-teman. Dan bahkan Arthur berhasil menyelesaikan pemberontakan para suku Sazon. Begitu juga pemerintahan terletak di sebuah wilayah legendaris di Camelot, masa kerajaan si Arthur ini teman-teman. Bahkan juga Arthur pernah dikabarkan melawan suku Sazon ini secara 1 versus squad, di mana 1 versus 960 orang teman-teman. Oke, mungkin sekian pembahasan kita tentang Raja Arthur nih teman-teman. Ya, untuk part 1-nya nih, mungkin kita akan lanjut dengan next part 2-nya. Mungkin next di part 2 kita bakalan bercerita tentang romansanya Raja Arthur dengan kekasihnya, bahkan juga dengan rivalnya. Untuk part 1 kita berbicara dengan bagaimana hadirnya Raja Arthur di sini dan bagaimana dia bisa mencabut pedang tersebut. Cukup sekian pembahasan pada kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe serta komen next enaknya bahas apa. Sekian dari saya. Easy to you, easy to understand, and see you.